Ya, selamat pagi. Kelas 2, 3. 3 ya. 3 TKG 1. Kita coba nih. Baru 11 orang ya. Saya ganti background-nya dulu. Ini tugas kemarin dengan jurusan mana ya? Oh, ini biasa. Masjid di kampung. Baik, 14 orang. Hari ini pertemuan keempat untuk kelas 3 TKG 1, mata kuliah Teknik Pondasi 2, ya. Jurusan Teknik Sipil, program studi Teknik Konstruksi Gedung, ya. Ini konstruksi D4 ya, sarjana terapan. 18 orang seperti biasa sudah masuk e-learning semua. Nah, sambil menunggu ya, kita coba pegang absennya dulu kan. Baik, pegang absennya dulu, berarti ke e-learning-nya saja. Ini e-learning. Oke. Tadi saya sih udah login sih. E-learning-nya ya. Bentar. Tadi sudah absen, absennya buang aja. Ini PNJ. Ya, silakan yang belum hadir itu beri masih ada 4 orang ya. 22 orang di kelas ini. Baik. E-learning-nya masih jalan. Kita tunggu sebentar. Kita ambil absen. Baru kita hari ini coba ya. Ya, tugas 1 masih ada yang salah itu ya. Kita lihatlah, kita diskusikan dulu. Mana salahnya. Kalau kunci saya yang salah ya periksa aja lagi orang, nggak masalah kan. Gitu. Sini saya udah login, saya tinggal ambil kelasnya di Pondasi 2, 3KG 1. Saya ambil kehadiran dulu. Sini. Oke. Oh, baik. Iya, ini tugas 1. Baik ya. Absen dulu nih. Oke. Nah, absennya udah saya pegang nih. Berarti apa? Iya, kita share aja screen ya. Nanti habis di absen, kalau udah muncul semua, baru kita ambil picture-nya satu kali ya. Oke, gitu aja rutin. Share screen mana dia? Share screen dulu biar Anda lihat absennya. Gitu kan? Baik. Gitu. Ini saya langsung begini aja ya kali ya. Sorry. Yang ini. Kelihatan ya. Oke, ini. Tadinya maunya yang ini aja. Nggak bisa ya. Lama. Stop dulu share screen-nya. View-nya. Galeri ya. Oke. Kemudian saya mau kecilin. Bikin minimal. Oke. Oh, recording ya dia. Sebentar. Baik. Coba kenapa nggak bisa? Ini nggak mau pilihannya nggak ada ini ya. Nah, gitu maksudnya. Baik.
Tadi LD-nya yang ini menaikin ya. Nah, ini dia. 23 ya, 23 mahasiswanya nih. Ya, kita absen ya. Saya panggil aja mulai dari ya taruh sini biar kelihatannya bagus ya. Maya dulu, Maya hadir nggak nih? Hadir, Pak. Ini Maya hadir ya. Kemudian Kevin. Nah, Kevin belum hadir nih. Rifki. Hadir Pak, Kevin hadir Pak. Oh, Kevin hadir, ayo. Rifki. Nggak jawab, nggak ada ya. Dia. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Fitri. Hadir. Oh, jauh sekali tuh. Ada di mana? Oke, Tia. Tia hadir nggak? Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Kemudian Namira. Hadir, Pak. Nah, hadir ya. Tuh, Alivia. Hadir, Pak. Baik, hadir ya. Di atas deh. Kelihatan tuh mukanya kelihatan. Muhammad Rifan. Nggak ada. Fakih. Fakih. Belum. Sultan. Hadir Pak. Nah, ada ya Sultan. Ada. Mana tadi? Sultan ini dia. Oke. Chatnya apa nih? Hadir Pak, belum on mic. Siapa nih? Fakih. Oke. Baik, nggak masalah. Ya. Oki Bima. Hadir Pak. Nah, Oki Bima hadir. Itu kelihatan ininya. Hamzah Fikri. Hadir Pak. Baik. Hamzah. Nadia. Hadir, Pak. Baik. Ya. Billy. Nih, rekan Tanjung Priuk nih. Hadir Pak. Ada ya. Matthew. Hadir Pak. Baik. Agnes. Hadir, Pak. Agnes ya. Tiara. Hadir, Pak. Oke, ya Tiara. Muhammad Fajar. Hadir Pak. Oke. Zahira. Hadir, Pak. Iya. Indri Lestari. Hadir, Pak. Nah, ada ya. Rizik. Hadir Pak. Bagja. Hadir Pak. Oke. Ulang dulu ya sampai atas ya. Siapa nih? Muhammad Rifan. Hadir Pak. Oke, adik. Kemudian Rifki. Hadir Pak. Rifki hadir. Dah. Oh, udah di semua ya. Shift. Itu. Baik, sesi absen beres ya. Berikutnya, nah, ini absen udah ya. Berarti saya mesti hari ini ngerjain apa kita ya? Isi dulu nih, 8 Oktober ini. Isi dulu di sini. Ya. Ini 7.30 sampai 11. Ini kita tulis di sini. Pertemuan keempat. Ya. Materinya nih. Sorry. Ini ya. Dan bahas soal tugas 1 ya. Kita lihatin dulu nih salahnya di mana. Kemudian
Contoh soal. Fondasi ya, perencanaan ya. Contoh soal perencanaan. Fondasi tiang, tiang ya, tiang. Contohnya perencanaan fondasi tiang pada tanah non kohesif. Itu ya. Kemudian apa? Kelompok tiang. Kenapa? Setelah ini Anda kan masuk workshop nih ya, 4 minggu. Munculnya di UTS nih. Jadi ya kita UTS. Mudah-mudahan hari ini fondasi tiang bisa selesai ya, sampai kelompok tiang nih. Rencana saya begitu. Ya. Di materi kita itu kita simpan dulu. Ya enggak? Oke. Jadi sini sudah. Nah, ini udah. Iya. Minggu depan praktik kerja drainase, terus ini scaffolding, praktik beton pracetak, ini 4. Nah, udah ujian tengah semester nih. Ketemu kita di November 12. Jadi hari ini saya contoh, oh ya ini contoh soal perencanaan fondasi tiang non kohesif ini ada latihan ya. Jadi hari ini saya tambahin sedikit. Nah, latihan 3 ya kalau nggak salah ya. Mana dia? Kelompok tiang nih kalau ada waktu, kalau nggak ada waktu ya udah kelompok tiang dulu baru mengerjakan. Latihan ada 3 nih. Oke. 4 jam ya, sampai jam 11.55. Tapi efektifnya jam 11:15. Sudah kita isi ya buku itu yang biasa kita pegang ya, buku merah yang biasa diambil ini. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ya kita coba bahas soal tugas 1 dulu ya. Anda salahnya di mana tuh ya? Baik. Berarti saya mesti ke depan dulu deh, ke atas sini. Ya. Biar cepat langsung ke beranda, diambil di sini aja. Gitu ceritanya. Pertemuan ke-1 sudah. Ya ini rapi, terekod bertahun-tahun. Anda udah keluar dari Politeknik juga, kalau ini nggak dihapus ada terus nih. Iya nih. Ya. Oke. Berarti saya mesti ambil contoh soal tugas ya, soal tugas ada di sini. Apa-apa dilihatin juga. Guys, ini lambat kayak gini ya. Oke, stop dulu saya biar cepat. Oke, nah saya ambil di sini. Ganjil 2021-2012, 22. Kelas 3 TKG 1. Tugas 1 ini dia. Nah, ada soalnya, ada program untuk ngitungnya ya. Kita lihat soalnya dulu. Ya. Soalnya dulu, soal tugas 1-nya ini. Oke. Sekarang saya share. Share screen-nya. Nah, itu ya. Share screen, muncullah ini. Oke, ya. Nih soalnya kan.
Sama-sama kita. Nah, ya Anda itu salahnya ya karena ini mungkin satu anu lah ya. Jadi kalau revisi nggak perlu siapa yang dulu gitu ya. Semuanya dikasih 100 kalau benar. Kalau salah ya sudah salah gitu. Jadi begini, salahnya itu Anda di sini nih. Kan dulu nih soal tugas mana nih? Tugas 1 beton ya. Wah, ini yang belum direvisi ya. Masih ada di sini ya, salah ambil nih. Nah, oke, salah ambil. Yang revisi ini ya, yang kita revisi kemarin soal tugasnya. Salahnya tuh di situ, salahnya tuh. Oke, nah ya, nah ini ya. Soalnya gini kan, tiang, kemudian ada yang non kohesif, ada yang kohesif nih. Panjang tiangnya dalam sekali, 45 meter. Ya. Nah, lapisan non kohesifnya ini, lapisan kohesifnya ini, gitu ya. Nah, sedangkan CU itu Anda carinya pakai gini kan, CU sama dengan 40 N per 100 plus 4 kali D. D-nya tuh kan kita ralat dari sini ya. CU-nya benar, Anda nyari CU-nya benar. Cuman salahnya itu Anda cari tegangan geostatiknya salah. Tegangan geostatik dari atas. Berapa tegangan geostatik di sini? Ah, hitung ini. Ini kali gamma M. Ini kali gamma sub non kohesif. Gitu loh. Sini kan dapat tegangan geostatiknya di sini. Nah, tegangan geostatik yang tanah yang kohesif yang di ujung tiangnya kan ada di sini kan. Yang mau dirata-ratakan lapisan kohesif kan ini. Berarti tegangan geostatik di sini berapa? Ditambahin di tegangan geostatik di sini berapa? Dijumlahkan bagi 2. Baru itu tegangan geostatik rata-rata pada lapisan kohesif. Gitu. Salahnya tuh di situ. Coba deh. Kita lihat. Excelnya siapa yang mau dilihat? Alivia. Baik, Excelnya ada di sini. Tugas 1 berkas nggak ada. Revisi nggak ada. Berarti belum saya ambil dari nih download. Ada di download kan dia sekali dia. Mana dia download? Nah ini dia download. Nah, semua Excelnya saya ambil. Cuman yang saya periksa ya kira-kira nih. Nih, ya kan tugas 1 dia nih. Ini revisi nih dia ini. Ini revisi nih. Mana dia? Nah, ini nih. Ini nih. Satu set nih ya. Masalah ini revisi kan nggak ngumpul Excel kan? Revisi nggak ngumpul Excel. Ini ya. Terus ini. Oh, bukan ini. Ya. Ini bukan ini. Ini komputer terapan. Kita misalnya kontrol X gitu ya. Kita taruh di sini. Biar terikut semua. Ya. Dan nggak ada Excelnya. Mana tugas 1? Saya taruh sini deh. Atau gini aja tuh. New folder. File Excel. Biar enak gitu ya. Oke. Buka. Nah, kita paste di sini. Pindahin dari, kalau di download itu kan terus gitu ya. Ya lama-lama juga hilang gitu. Kalau kita nggak ingat. Nah, kalau ini kan udah pindah ke sini. Ini Alivia kita lihat. Berkas ya, berkas. Kalau revisinya juga masih salah. Nggak tahu kenapa masih salah ya. Padahal kan udah saya diperlihatkan
salahnya tuh di mana gitu. Ya nomor 5 kan kalau nggak salah salahnya itu. Di nomor 5. Nah, ya. Tunggu agak lama dia emang ketahan oleh share ini. Share screen. Ya, gitu. Soal kita. Belum sampai mana dia? Oh, ini punya kita. Mana ini? Oh, ini punya saya nih. Jangan di samping enggak ngajar ya kita kelihatan kan. Lama. Siapin dulu ya tadi ya. Baik. Stop share biar cepat. Baik. Sudah muncul belum? Excel kita tadi. Karena nggak ngerti saya juga ini ya. Saya pakai Windows. Setiap kali pakai Office selalu agak lambat, setelah itu cepat. Kenapa agak lambat? Lapor dulu ke Microsoft. Gitu. Lapornya ya cek apa cek orisinilnya ya. Ini bajakan apa orisinilnya. Nah, ini muncul ya nih. Ya. Oke. Oke. Baik, saya ke zoom lagi. Ini turunin dulu. Turunin dulu. Share. Baik, ya. Nah, ini udah ada punya. Ya, nah ini sini ya. Nomor berapa dia? Nomor 5 ya kalau nggak salah ya. Mana nomor 5? 9. Sini. Nah, nih, tegangan geostatik. Rata-rata. Kalau dilihat di sini, tuh. Anda 0 dengan ujungnya gitu, ya. Kali ini salahnya di sini. Udah saya kasih tahu kan salah di situ, tapi tetap aja tidak ini. Tidak diubah. Yang diubah malah yang oke, itu ya. Jadinya salahnya di situ. Kemudian coba kita lihat apa tadi maunya. Oh ya, soalnya. Soalnya ada di sini. Nah, ya. Jadi di sini seolah-olah di sini 0 tegangan geostatik untuk non kohesif. Yang enggak lah, untuk yang kohesif. Ini kan tanah semua, tegangan geostatik ya berat tanah di atas ini kali gamma kan. Itu salahnya. Dan semuanya salahnya bersama di situ. Oke, lihat lagi ya anunya file ininya. File berkasnya ya. Berkasnya tadi ada ya. Oke, satu aja contohin. Biar tahu nanti ya siapa tahu keluar lagi tuh soal itu gitu ya. Tapi biasanya jarang dikeluarkan lagi untuk selalu berbeda. Kecuali kalau tahun depan gitu ya. Oke. Ini mana dia? Nah, ini kan ini online tag-nya ini terus di sana dapat 77 ya. Ini berkas ya, 77. Salahnya nomor 5. Nah, ya, karena ini salah, ini pasti salah. Ini juga pasti salah. Kalau AS-nya nggak kena, ya karena kan selimut tiang. WC benar ya. Oke, ini yang berkas. Yang revisi boleh. Revisi ada sendiri kan di sini. Via revisi juga nih. Kegunaan revisi itu. Nanti kan dinilai, udah dinilai ya. Revisinya juga udah dinilai. Dapat 80. Tapi nomor 5 masih salah gitu loh. Masih salah nih. Salah ngitungnya nih. Oke. Nah,
Iya, kias quoted ini benar, ini 3 ini masih salah ya. Oke. Yang cuman benar tambah di sini nih. Kali bobot 80. Skor ini kan skor. Skor dikalikan bobot 80, nambah dikit lah ini. FK-nya. Mendekati. Ini kalau kita lihat ini nggak aman kan? 1,5, 1,8 harusnya 2, sekian ya. Nggak masalah kita nggak mau ngamal. Penting hitungannya. Oke, itu ya. Jadi ada pertanyaan silakan kalau misalnya. Ini contohnya Saya satu mau ya. tanya. Boleh silakan. Jadi untuk yang tegangan geostatik rata-rata tuh harusnya gimana ya Pak rumusnya? Karena kan kalau udah dari revisi itu yang non kohesif juga dihitung, Ya. tapi itu tingginya itu MT kohesif dikurangin mat, terus dikaliin sama gamma sub Oke. non kohesif, itu benar nggak Pak? Gimana? Jadi saya tunjukin aja program komputernya aja kita tunjukin ya. Nah, komputer ngitungnya gimana? Kalau salah ya salah gitu ya. Baik, kita lihatkan dulu. Tugas 1 ini dia. Kuncinya kan ini. Saya tinggal klik ini aja kan, gitu ya. Saya lihat aja dapurnya gitu ya. Dapurnya ini, aduh lama lagi. Nah, matiin dulu. Oke, buka Notepad ini. Nah, dapurnya di sini. Sama, kita lihat aja ya. Saya selalu mudah-mudahan saya nggak salah gitu ya. Mudah-mudahan. Kalau saya salah ya kita periksa ulang, nggak masalah. Ya, oke, ini nih nomor 5 nih, nomor 5 nih. Nah, tegangan kohesif ya. Ini bagi 2 nih, udah jelas ya. Berarti yang di ujungnya di ujung tanah non kohesif ini ya. Gamma M muka air tanah kali gamma M ya. Ditambah dengan muka tanah kohesif dikurangi muka air tanah dikali gamma sub yang non kohesif. Nah, ini yang Anda punya 0 nih, gitu loh. Nah, di ujungnya kan yang mau dirata-ratakan di ujung. Tetap dihitung lagi yang atasnya ini. Muka air tanah kali gamma M, jadi ini diulang lagi, gitu kan? Ditambah ini L dikurang kali gamma sub kohesif. Dijumlah bagi 2. Benar saya. Gitu loh. Oke, Olivia, gimana? Ya, jadi kalau kita lihat gitu. Ya, jadi kalau kita lihat soalnya tadi, nah soalnya tadi, nah, ini soal ya, soal. Nah, jadi kita ngitung ini, berapa tegangan geostatik di sini, ditambah berapa tegangan geostatik di sini. Ini dijumlah, dapat ini, gitu loh. Kemudian tegangan geostatik di sini berapa? Ya tegangan ini semua ditambah ini kan. Baru tegangan yang di muka tanah kohesif ditambah dengan yang di ujung dibagi 2. Itu yang benar. Tegangan kohesif loh, tegangan geostatik loh. Ya. Bagaimana yang lain mengikuti Olivia harus ngerti tegangan geostatik. Dia pelajaran kita yang pertama. Jadi di titik itu berapa gitu loh. Itu di titik ini berapa? Nah, bisa kita hitung di sini berapa tegangan geostatiknya. Ya jumlah aja dari atas gitu. Gamma kali M, gamma kali M, gamma kali ketinggian, gamma kali ketinggian, gitu kan? Jelas? Baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, kita ke sini. Ke materi kita ya. Nah, ini materi kita. Oke, baik. Kita munculin dulu lah. Stop dulu share screen-nya. Stop share screen. Gitu ya. Ininya di
Nah, oke. Saya ambil dulu satu kali anunya, siapa yang sudah hadirin jam 8 ya. Toleransinya panjang sekali. Silakan satu kali aja dimunculkan wajahnya. Biar nanti ini kan ditaruh di YouTube, masa nanti pertemuan keempat itu siapa aja yang hadir, itu ada ya. Oke, Rifki. Muncul sebentar saja. Fakih. Baik. Iya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Iya, silakan ditutup lagi. Kita ambil dulu anunya. Simpen dulu. Kuliah ini ya. Kuliah pertemuan keempat. Save. Gitu. Share screen-nya udah dimatikan ya. Ketahan Zoom ini. Baik, nggak apa-apa. Kita tunggu aja. Ini kita save as di Ganjil 2002. Oke, kelasnya kelas 331 ya. Ini. Oke. Nah, ini saya ambil pertemuan keempat. Ya, yang ini aja nih. Namanya keempat. Nah, misalnya yang ke A ya. Simpan di sini. Baik. Tuh. Ini lagi. Oke. Ini diturunkan. Ya. Gitu ya. Jadi tadi udah absen, udah semua. Ini udah benar 23, harusnya ada seorang nih yang anu ya. Ya, apa-apalah. Atau berdua gitu. Baik, saya share screen lagi untuk materi ya. Kita langsung ke materi. Nah, ini dia. Materi kita ya. Kita sampai tugas 1 tadi. Udah ya. Ini minta yang... Nah, sekarang yang ini nih yang kita akan bahas. Pak. Jadi contoh soal nomor 2 nih, contoh soal nomor 2. Ini di buku Tomlinson-nya ada example 4.6 ya. Nah, pembahasan ini sedikit merencanakan ya, jadi ya merencanakan, udah masuk ke merencanakan gitu. Diketahui grafik sondir ya. Paling bawah nih kita lihat grafik sondir. Jadi kita harus punya grafik sondir kayak gini nih. Nah, ya kecilin dikit. Nah, gitu. Grafik sondir nih sampai 45 meter ya. Keras nih. Nah, Anda perhatikan lagi ya. Dari muka tanah, ini muka tanah. Pada kedalaman 2 meter ada muka air tanah nih. Kemudian di sini terdeteksi bahwa ini soft silty clay. Cuma ACU-nya cuma 10. Jadi ini kira-kira lumpur kayak gitu. Jadi kok dipancang ini langsung dengan berat yang aja amblas nih, gitu kan. Sampai kedalaman 2 meter. Jadi waktu mereka nyondir nih nggak dapat, sondirnya nggak ada nilai nih, cuma kayak gini-gini aja gitu. Ya, nilainya kecil kali. Nah, pada sedang kedalaman 12, ini kira-kira udah mulai ada nilai sondirnya. Ya. Terus dia naik turun dan seterusnya. Ini grafik sondir. Pada suatu saat sampai ke kedalaman 30 ya. Ini mau naik terus, ya ini dipakai terus. Turun naik aja dia. Ini udah keras semua nih. Ini di sini dikategorikan udah padat ya. Pasir yang padat nih. Jadi ini non kohesif semua. Nah, mungkin bawahnya udah batu ya. Ini 46. Nah, ini data sondir kayak gini nih yang kita dapat biasanya dari lapangan. Nah, satuannya masih kilogram Fos per sentimeter persegi ya. Kalau misalkan ini persegi betul. Bukan volume ya. Ini kedalaman dan seterusnya.
Nah, kita dikasih data sondir, kemudian disuruh merencanakan, nih sedikit perencanaan. Ya. Nah, gedein dikit. Nah, diketahui ini nggak tahu apa ya, dihitung untuk satu anu lah ya, satu bukan kelompok tiang nih, jadi satu tiang ini. Beban bekerja dalam untuk satu tiang ini 900 gitu. Gimana cara ngitung atasnya nanti ada kelompok tiang ya, kelompok tiang. Tapi yang jelas untuk beban satu tiang 900 kilonewton dari ubah nih ya. Nah, kita ngambil faktor keamanan 2,5, terus gamma M-nya seperti yang di buku Tomlinson. Ya, ini 1,9 kg force. Nanti dijadikan gamma sub-nya juga sama. Nah, di sini pilih tipe tiang dan ukurannya serta tentukan berapa kedalaman pemancangan untuk memikul beban di atas. Jadi contoh soal ini ya Anda di 4 udah masih masuk gitu materinya ya. Jadi masih bisa. Untuk tugas akhir juga ya kira-kira kayak gini boleh nih. Gitu. Ya. Nah, penyelesaiannya ini ada penyelesaian di buku Tomlinson ya. Jadi saya coba diartikan sedikit ya. Pertama, Tomlinson itu mengatakan dari halaman berapa itu panjang ceritanya, tapi saya singkat aja. Dicoba dengan tipe tiang pancang beton cor di tempat dengan pembesaran ujung. Jadi dicoba dalam merencanakan tuh dari data ya udah tebak dulu gitu. Nih. Dicoba dengan tipe tiang pancang beton cor di tempat dengan pembesaran ujung. Gitu. Loh, gimana ngitungnya? Nah, jadi petunjuk dari Tomlinson itu, karena cor di tempat, mutu beton mesti ditetapkan dulu kan. Mutu beton kan mau ngecornya pakai beton mutu berapa gitu kan. Nah, itu urusan Bapak Jejen. Nah, gitu ya. Nah, diambil, katakanlah di situ di buku Tomlinson mengatakan 6,25 Newton per milimeter persegi. Nah, ini jadi tergantung mutu beton kita ambil. Nah, dalam contoh soal ini diambillah mutu beton K berapa nih? K225, K400. Yang jelas keluarnya ini ya, tegangan tekan nih. Izin ya, udah itu. Nah, berdasarkan mutu beton berarti kita harus cari apa? Ya, tegangan ya. Ini kan tegangan ya. Tegangan di ujung tiang itu kan. Kok betonnya 6,25 ini harus tidak dilampaui gitu. Dengan FK segitu sehingga kalau dilampaui pecah kan. Maka tegangan yang harus kita cari kan. Nah, tegangan itu ternyata beban dibagi luas kan. Kalau tegangan itu beban dibagi luas. Bebannya ada kita. Benar nggak? Luas. Nah, tadi apa? Tipe tiang pancang beton cor di tempat. Kita ambil diameter, pakai diameter berarti tiangnya bulat, ya kan? Nah, kita bisa 1/4 pi d kuadrat. Ini luas lingkaran kan? Jadi P beban dibagi luas lingkaran ujung tiang ini, luas ujung tiang ini, dapat tegangan. Nah, tegangannya kita ada ini. Ya enggak? Tegangannya ada tuh. P-nya juga ada. Tinggal D nggak ada. Berarti kita bisa diameter yang dibutuhkan. Nah, ini. Nah, rumus ini ya ini matematik dari sini kan. Diubah aja. Setuju? Ya. Oke. Kan mintanya D. Maka pakai akar gitu kan. 4-nya naik ke atas, Pi masih tetap di bawah. P-nya 9.000. Ya. 9.000 apa tadi? Kilonewton ya. Kali 1.000 nih. Kenapa? Karena ini milimeter di sini, ini newton gitu. Nah, ini cuma perubahan dari satuan ya. Oke. Jelas nih ya. Ya, Tomlinson jelasin kayak gitu. Diameter yang dipakai karena ini keluarnya 428 mm gitu ya. Berarti saya ya jangan ngambil 428 atau 400. Udah
paling enak tuh 45 mili kan, 45 cm atau 450 mili. Udah ambil segini. Jadi yang namanya merencanakan ya kita tetap asumsikan atau tetapkan aja. Oke, dengan diameter yang dipakai 450 mili ya, maka diameter pembesaran ujung diambil 600 mili untuk menghemat panjang tiang, maksudnya itu. Jadi cor di tempat tadi itu biar kalau bawahnya kayak kita gedein itu akan lebih bagus kan. Gitu. Oke, ceritanya begitu tuh. Jadi 600 kita untuk yang di bawah, yang di atasnya atau biasanya yang cor di tempatnya 450. Oke. Nah, sekarang kita lihat dengan diperbesar 600 mili, berapa tegangan akibat ya beban itu di ujung ya QB. Jadi QB kecil nih, bukan daya dukung ini, ada tegangannya, beban persatuan luas. Iya, gampang sekali, kembalikan ke sini kan. P nah, dibagi luas penampang ujung ya. Karena ini pembesaran maka pakainya 600. Ya, ini pakai 0,6 ya. Nah, angka 2,5 ini apa gitu? Iya. Ya kan? Kalau beban ini karena ini harus dibesarkan karena beban persatuan luas. Maka FK yang 2,5 ini kita masukkan gitu. Ya, masuk ke sini. Oke ya. 2,5 nih masukin. Dapat tegangannya kayak segini. Ini kilonewton meter persegi. Karena sondir itu datanya satuannya kilogram force per centimeter, ini dibagi gravitasi dikali 10. Nah, jadi dari kilonewton per meter persegi menjadi kilogram force. Ya, ceritanya begini, ya. Pak salah Pak, salahin aja Tomlinson, saya ngikut aja ini. Ya, jadi tertera tuh. Jadi angka-angka ini enggak saya ubah. Kita coba mempelajari example itu aja kan. Gimana sih pola berpikirnya kalau kita mau merencanakan itu ya. Gitu. Berarti dia cari dulu yang akibat beban pembesaran ujung berapa tegangan yang terjadi di sana. Dibalikkan ke grafik sondir. Gitu loh. Ini kan nilai sondir. Jadi tegangan sondir itu kan sama tegangan ujung konus kan. Jadi ya kalau 81 kg force dengan melihat gambar 436 itu dan mempertimbangkan QB hasil dihitungan di atas, kedalaman pemancangan tiang direncanakan pada kedalaman 29. Gitu. Jadi dilihat berapa tegangan ujungnya, dilihat ke grafik. Kalau lihat di grafik, kelihatannya di 29. Gitu ya, ikut ya jalan alur ceritanya itu. Baik, kita lihat. Kita lihat grafiknya kan kita dikasih tuh. Tegangan tadi 81 ya kalau nggak saya. 81 sekian ya. Kita lihat di sini 81 itu di mana kira-kira? Benar ya? Ini 100, 150. Ini kilogram per sentimeter kan? Persegi. Tuh. Ini ujung konus nih. 80 tuh ada di sini kira-kira ya. Tariklah ke bawah sini. Set, wes. Wah, ini 28. Ya 29-an lah ya. Gitu ya. Bener juga nih Tomlinson ya. Gitu. Ya ceritanya gitu. Bisa ngikutin. Ya. Ini nih bisa buat tugas saya nih. Anda cari grafik sendiri aja. Dan apalagi kalau udah ada datanya bagus itu Anda ngitung balik gitu, perencanaan yang benar nggak bisa ini. Semester berapa nih? Semester 5 ya. Ini itu kira-kira. Ini daya dukung vertikal ya. Sampai di situ ada pertanyaan. Jadi bisa ngikutin ya. Jadi udah kalau gitu saya tanam dulu 29 gitu loh. Baik. Nah,
karena teori kita kemarin bahwa untuk tanah non kohesif ini ada yang L efektif kan, harus dicari L efektifnya. Kenapa? Karena daya lekat dari tanah non kohesif itu dengan tiang kurang baik gitu kan. Yang efektif itu cuma sampai 20 B gitu ya. Setelah 20 B itu dianggap konstan, bukan nggak ada, dianggap konstan, diasumsikan konstan. Nah, kita cari dulu L efektifnya 20 kali B. B-nya tadi yang kita cari bukan 0,6 ya, tapi 0,45 karena diameter tiang yang kita pakai, yang kita dapat di sini. Kalau yang 0,6 itu yang di ujung tiangnya. Untuk menentukan 29 deh ditanamnya gitu. Gitu ya. Oke. Nah, berarti L efektifnya 9 meter ya. Kemudian kedalaman 0 sampai 12 diabaikan karena soft celtically. Jadi kalau kita lihat sondirnya ini, menurut Tomlinson yang ini nggak usah dihitung. Gitu untuk daya dukung IS-nya ya. Karena ini lembut sekali gitu. Amblas aja nih. Di tiang panjangnya langsung dimasukin 12 meter. 12 meter itu satu batang tiang itu ada 12-an ya. Satu batangnya udah tenggelam aja ya. Kapan mau dipanjang gitu ya. Tenggelam ya. Baik, lanjut ya. Ceritanya begitu. Ini tiang panjang beton dulu nih. Oke. Ya. Kedalaman 12 meter. Mana sampai mana ini ya. Oke. Nah, untuk kedalaman 12 sampai 12 plus 9, kenapa 12 plus 9? Karena L efektif yang kita pakai itu 9 meter mulainya dari 12. Ya enggak? Kedalaman 12 sampai kedalaman 12 plus 9 atau kedalaman 12 sampai kedalaman 21. Ya, kita lihat gambarnya. Ya. Kita cari daya lekatnya ya 12 sampai 21 sini. Gitu ya. Berapa nih QS-nya kita mau hitung nih. Selebihnya saya anggap konstan CA-nya ya. Jelas ya? Jadi kita hitung itu dulu nih. Dan kita si Tomlinson yang ngajarinnya gitu. Kita hitung nih. Dari gambar 436 ditentukan deltanya 20 derajat dan KS-nya 0,5. QS-nya adalah KS kali PD kali tangan delta. 20 derajat itu dari mana tuh deltanya? Gambar 436. 436 yang mana? Dari gambar yang ditentukan. Sudut geser deltanya 20 derajat, KS-nya 0,5. Rumus QS kan ini. KS PD kali tangan. Terus kalau yang besarnya kan QS besar sama dengan QS kecil kali AS kan. Oke. 20 derajatnya dari mana? Kita lihat. Ya. Teori kita kan di atas. Ini salah saya. Harusnya ini terpisah ya. Terus contoh soal ini dengan file ini. Jadi nggak lama gitu. Aduh. Nah ini kan tanah non kohesif ya fokusnya. Kita ada data sondir kan, hubungan nilai sondir dengan sudut geser dalam ya. Nah, ini sudut geser dalam, nilai sondir ada di sini ya. Kemudian sudut geser dalamnya berapa gitu ya. Oke. Nah, kita lihat dulu grafik 436 tadi yang ini kan. Itu bawa lagi dia, bolak-balik ya. Oke. Ini nih. Gambar 436 benar ya? Nah. Jadi mempelajari ini ya. Berarti dari 12. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan.
Billy? Nah, jadi dari grafik ini dinyatakan ini udah mengeluarkan statement begini, ini udah ahli tanah ya. Jadi dapatnya grafik Sonde itu udah ya emang nggak sembarangan gitu. Loose becoming medium dense, fine sand, jadi bagus ini. Pasti lepas ya, medium. Lepas sampai medium ya. Berarti lepas sampai medium. Nah, anu kita tadi ya. Sini tadi ya. Ya, maksudnya kayak gini nih. Nah, salah saya. Oke. Sini kan. Nah, kepadatannya kira-kira di sini lah ya. Nah, ini kan. Medium. Dari low sampai medium. Sampai di sini kan. Berarti 30 lebih kecil dari 35 derajat. Sudut geser dalamnya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian delta. Delta itu rumusnya, kalau kita lihat di sini, deltanya kan ini. Hubungan antara material tiang dengan delta dan KS ya. Untuk brom. Kalau beton, itu deltanya 3/4 pi. Oke? 3/4 pi. Nah, berarti pi-nya ini berapa? Kalau deltanya tadi 20. Berapa jadinya? Ya pi-nya kita ambil, kita mesti ambil pi-nya berapa? Yang jelas tidak boleh lebih besar dari 35 gitu loh. Ya kan? Oke. Berarti kita balikkan kan ini 3 kali 3 kali 90 bagi 4 ya. Kalau ini berapa? Ya, yang jelas nanti deltanya ini 20 derajat kan? Ya enggak? Karena ini beton ya. Baik ya. Bukan baja. Jadi sudut digeser dalamnya kalau kita lihat katakanlah ini 24 sebentar. Kalau kita coba kita ya, itu. Tadi deltanya diambil 20 ya. Baik, sebentar saya pasang dulu peralatan mengajar. Ya. Oh, ini colokannya banyak sekali. Ini ya. Apa lagi ini? Window ini. Pesannya yang melambat, lambat ya. Ini kita cek apa gitu. Paling informasi bercuaca, berkabut, mau beli apa gitu kan. Aduh. Stop. Oke. Ya. Ini. Nah, udah. Ini tuh sini. Kok nggak mau jalan? Belum nyambung. Oke. Nah, ada. Nah, ada keluar ya. Oke ya. Wah, udah. Nyoret-nyoret ya. Ternyata ya. Oke. Oke. Jadi sampai mana? Oke. 3/4. Delta sama dengan 3/4 dari sudut geser dalam gitu ya.
Nah, sekarang kalau kita diketahui ini 20, berarti kan begini rumusnya. 20 sama dengan 3/4 dari sudut geser dalam, gitu kan? Ya enggak? Berapa pi? Ya tinggal balikin aja ya. Ini kali 4 berarti 80 kan? Dibagi 3 sama dengan pi. Benar enggak? 80 kali 3 bagi 3 berapa? 26,67, Pak. 26,67. Lebih kecil dari 35 ya. Nah, jadi benar. Ya, Tomlinson benar nih. Ya, dengan catatan kita juga masuk gitu ya. Di dalam. Ya. Oke, sampai di situ ya. Kira gitu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi itu jalan pikiran Tomlinsonnya kita sesuaikan dengan teori kita, masuk nggak gitu kan? Baik, ini kan. Mana dia tadi? Ini untuk cari tempat betul. Oke. 3/4 kali 29 di sini. Oh, sudut 29 ini ambil 29 ya, sorry. Bukan 20 deltanya tadi ya, sorry. Ini ya jawabannya ya. 29 ya, sudut geser dalamnya 29. Jadi 21, sekian deltanya. Nah, KS-nya dia bilang 0,5. Saya kasih tanda tanya nih. Karena bukunya tertulis 0,5 nih. Tapi teori kita, kalau kita balikin ke atas, kita lihat apakah Tomlinson salah ketik atau apa, ya. Tapi agak janggal gitu, nggak sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu ya berdasarkan teori ini gitu. Ya nggak? Kita lihat di sini. Ya urusan internet lah. Oh sampai mudah sampai jauh ya di atas ini dia teorinya. Hebat sekali. Oh, udah tanda kohesif. Kelebihan. Mana dia tanda non kohesif? Nah, ini dia. Ya, ini. Dari medium relativity udah benar. Terus sudut geser dalamnya diambil 29. Oke, ya. Setuju. Nah, di sini KS, nilai KS-nya mana dia? Nah, ini beton, ya enggak? Tomlinson ngambilnya 0,5. Gimana? Ya harus ini kan 0,5 ya. 0,5 berarti baja dia 0,5. Harusnya berapa? Low sampai high kan? Ini bisa 1,5 kan? Untuk beton kan? Nah di sini yang apa agak Anda boleh lihat versinya di perpustakaan itu 0,5 dia tulis. Ya. Harusnya 1,5 menurut teori kita. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kita ikutin aja. Kenapa? Saya kalau saya ubah nanti nggak sama lagi nanti. Kita ikutin jalan anunya. Anggap aja benar gitu ya. Harusnya bukan 0,5 tetapi sekitar 1,5 karena dia medium kan. 1,2 gitu. Boleh karena dia low sampai medium. Dari grafik 4, 3, 6 tadi gitu. Ya enggak? Itu ya. Jadi jelas ya. Kenapa itu 0,5? Ada kemungkinan salah cetak atau memang salah. Gitu. Karena dia ada membahas juga untuk yang baja ya. Jadi itu ada keselio dia. Salah ini. Jadi ini KS-nya tanya-tanya. Nggak apa-apa, biarin aja. Kita ikutin. Ya. Masalah angka ini kan nggak masalah. Yang penting ilmunya dapat gitu ya. Oke. Nah ini pada untuk kedalaman 12 sampai 21. Sudah tetapkan dulu nih 29, 21,75, KS 0,5. Ngitung sekarang. QS kecil dulu. Ya. QS kecil tadi rumusnya apa? Yaitu luas selimut yang enggak dikalikan ya, tidak dikalikan luas selimutnya. Berarti KS
kali tegangan geostatik, gitu nggak? Kali tangan delta, gitu kan? Rumusnya ini loh. Nah, tadi mau ke atas lagi ya. Terus saya buat 2 ya. Saya buka 2 nih. Sebentar, kita buka 2 dulu. Kita buka 2 kali nih. Sini 2 kali teorinya ya. Biar kita gampang pindah-pindah aja. Ini tadi materinya itu saya stop share dulu ya biar cepet ya. Zoom-nya. Stop share dulu. Oke. Mana lagi? Oh, lambat. Stop share. Saya ke sini dulu. Duluan apa? Naskahnya. Kemudian dokumen. Ambil bahan kuliah. Catatan kuliah. PDF ini. Ya. Explorer aja. Bisa. Double klik ini. Masih itu semuanya dipantau zoom, jadi melewati dia. Tahan lah dia jadinya. Oh, ini udah lewat. Oke. Aduh, lama sekali. Nih, zoomnya jadi 2 lagi. Bingung dia. Karena lebih cepat kita dari dia. Pusing dia prosesnya. Oke ya. Naikin dulu. Nah, ini dia. Saya ambil teorinya dan soalnya ya. Kita buka 2 nih. Biar cepat.